Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Guna memfasilitasi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja terkait kemudahan bagi UMKM bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar, pemerintah melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo mendukung upaya tersebut melalui gerakan pendaftaran 1.500 nomor induk berusaha secara online dan serentak. Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mendukung Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi UMKM untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar. Dukungan tersebut diberikan melalui gerakan pendaftaran 1.500 nomor induk berusaha secara online dan serentak yang berlangsung pada acara Creative Talk Pojok Literasi di Bandar Lampung. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mempercepat transformasi ekonomi digital yang inklusif serta mampu meningkatkan infrastruktur digital yang berkualitas untuk menjembatani kesenjangan digital melalui program UMKM online. Pemerintah dan berbagai pihak terkait telah menginisiasi program dan pelatihan untuk mendukung digitalisasi UMKM seperti pelatihan keterampilan digital, pembentukan komunitas online, dan pemberian akses ke infrastruktur digital. Melalui upaya ini diharapkan UMKM dapat memanfaatkan potensi digitalisasi untuk bertumbuh, bersaing, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Digitalisasi UMKM bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memasuki pasar yang semakin terhubung dan kompetitif. Dengan adopsi teknologi digital yang tepat, UMKM dapat membuka peluang baru, menghadapi tantangan, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Septriana Tangkari menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan yang akan diperoleh dari adanya penerbitan NIB seperti mendapatkan perizinan tunggal melalui OSS, adanya insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK, serta insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Akhir kata, semoga dengan adanya forum pojok literasi ini, seluruh peserta bisa memperoleh manfaat besar sehingga mampu mendorong keberhasilan perizinan dan pelaku UMKM yang ada. Pemerintah Republik Indonesia menghibahkan ratusan ribu vaksin pentavalen produksi Bio Farma ke Nigeria. Hal tersebut ditandai dengan pelepasan vaksin yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melepas pemberian hibah vaksin pentavalen di kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 28 Mei 2023. Pemberian hibah vaksin sebanyak 1,5 juta dosis ini dilakukan dari hasil kerjasama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional dengan PT Bio Farma sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Republik Indonesia kepada penduduk Nigeria. Dalam sambutannya, Menkyu Sri mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian diplomasi ekonomi Indonesia menjadi negara yang aktif ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Pengiriman vaksin produksi PT Bio Farma merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat dari Undang-Undang APBN tahun 2022, yaitu memberikan hibah kepada pemerintah asing atau lembaga asing yang harus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sendiri dan sesuai dengan amanat Bapak Presiden untuk terus melakukan dan memperkuat diplomasi ekonomi. Menkyu mengungkapkan pengiriman vaksin senilai 30 miliar itu dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 730.000, selanjutnya tahap kedua akan dikirimkan pada Juni 2023. We are hoping that many, especially children,
in the Nigeria can be protected. Vaksin pentavalen pada dasarnya merupakan kegiatan imunisasi anak yang menggabungkan 5 atau pentavaksin untuk mencegah 5 jenis penyakit, yakni difteri, polio, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, pengiriman vaksin pentavalen produksi Bio Farma ini adalah refleksi dari spirit Bandung Konferensi Asia Afrika. Karena kerjasama yang terbangun sangatlah penting dan berkelanjutan di mana situasi politik global sudah terbelah. Pengiriman vaksin ini diharapkan akan dapat membantu vaksinasi lebih dari 500.000 bayi di Nigeria. Dan Indonesia juga akan mengirim vaksin ke beberapa negara Afrika lainnya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 11 titik air bersih di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Peresmian ini pun disambut bahagia oleh masyarakat setempat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa NTB Minggu 28 Mei 2023 meresmikan 11 titik sumur bor. Pembangunan 11 titik sumur bor dan pipanisasi bertujuan mendukung kebutuhan air bersih bagi masyarakat NTB serta mendukung ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Sebelumnya pada Februari lalu, Menhan juga meresmikan sumur bor yang sama di Lombok Timur dengan total 31 titik air. Selain meresmikan 11 titik sumur bor, Menhan juga memberikan bantuan 40 unit sepeda motor baru kepada Babinsa untuk 9 koramil di Kodim 1607 Sumbawa. Selain itu saya tugaskan kepada jajaran saya, kita harus bekerja sama dan kita harus turun ke rakyat, membantu rakyat mengatasi kesulitan rakyat hari ini. Bukan kesulitan rakyat nanti kapan, bukan. Sekarang apa kesulitan rakyat itu harus kita atasi sekarang. Kalau saya tidak punya sesuatu yang saya bisa tunjukkan kepada rakyat, malu saya tampil di depan rakyat. Wakil Presiden Maruf Amin mengukuhkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Wapres Jakarta. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memiliki tugas sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin dalam arahannya ketika mengukuhkan anggota Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin 29 Mei 2023, mengingatkan agar anggota BP3OKP untuk bersungguh-sungguh dalam mengawal ketuntasan segala program yang berkaitan dengan pembangunan dan penanganan masalah di Papua dan juga telah diatur dalam rencana aksi 5 tahunan. BP3OKP memiliki tugas utama dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Wapres juga menyampaikan 3 pesan dalam arahannya tersebut, yakni BP3OKP harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam agar dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas di lapangan, serta menjawab harapan dan kebutuhan real masyarakat Papua. Kedua, BP3OKP diminta segera bekerja dan bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua. Dan terakhir, BP3OKP bangun koordinasi dengan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan pihak terkait untuk meletakkan landasan dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua. Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPP dan juga RAPPP sebagai rencana aksi 5 tahunan. Saya meyakini bahwa Sekretaris Eksekutif juga jajaran Sekretariat Badan Pengarah Papua siap untuk bersinergi serta mendukung pelaksanaan tugas saudara-saudara sekalian. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.